warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini Kerja pertama. Iya Bu. Iya Bu. Pertama dan terakhir. Kalau dari kamu mau kemana? Masih pulang. Enggak. Ya lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, ini udah berdoa belum? Belum. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang akan dibahas pada kali ini, pertama kali Ibu akan cek kehadiran kalian. Di sini ada yang tidak hadir? Ada Bu. Firman, Iya. banyak ya yang nggak masuk. Oke, kita absen dia satu. Hadir? Hadir Bu. Tanti? Hadir Bu. Fadila? Hadir Bu. Daniel? Hadir. Daniel ngelamun ya? Masih pagi udah ngelamun. Hadir. Belum Ada? Hadir Bu. Sana hadir, Mulki hadir, Tasya Hadir Bu. Fitria Hadir Bu. Nia, Dia sakit. Nia sakit. Udah berapa hari Nia sakitnya? Baru hari ini Bu. Ya, Hadir Bu. Irma, Irman nggak tahu kemana Bu. Irma nggak masuk, nggak ada Nggak ada kabar. kabar deh Bu. Oh, nggak ada kabar. Nanti tanyain ya buat temennya, tanyain kabar Irma gimana. Baik Bu. Kalau masih ada. Masih pagi ya, masih bisa bercanda, masih ada semangatnya. Masih fresh otaknya. Nah, sebelum kita membahas materi yang akan kita pelajari pada kali ini, ada yang masih ingat gak materi sebelumnya itu apa? Masalah ekonomi kan Bu. Iya, betul sekali, masalah ekonomi. Nah, kan kita telah membahas masalah ekonomi. Ada yang masih ingat gak isi pembahasan masalah ekonomi itu apa? Kalau nggak salah, masalah ekonomi itu permasalahan yang muncul ketika keinginan sama kebutuhan itu melebihi dari sumber daya yang tersedia. Iya, betul sekali. Jadi masalah ekonomi itu masalah yang terjadi karena kebutuhan kita itu terlalu banyak, tapi ketersediaannya itu kurang. Nah, masalah ekonomi pula, contohnya itu ada seperti di Indonesia itu yang banyak. Contohnya itu ada pengangguran, ada kenapa banyaknya pengangguran? Karena ada kurangnya skill yang memadai, terus lowongan pekerjaan yang kurang, itu juga bisa. Nah, terus kayaknya itu aja dulu ya kita sekilas bahas. Nah, untuk materi sekarang kita itu akan membahas tentang kebutuhan manusia. Untuk tujuan pembelajaran dari kebutuhan manusia ini, jadi nantinya kalian itu bisa tahu kebutuhan manusia itu apa aja, kebutuhan yang penting banget sampai yang nggak penting banget. Jadi kalian udah tahu telah mempelajari kebutuhan manusia ini. Nah, langsung aja kita masuk ke materi pembahasan yaitu tentang kebutuhan manusia. Nah, sebelum membahas tentang kebutuhan manusia, ada yang tahu nggak kebutuhan itu kayak gimana? Siapa yang mau jawab? Kebutuhan itu mungkin hal-hal yang untuk dipenuhi oleh seseorang untuk bukan itu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Oke, ada pendapat yang lain? Nah,
pendapat dari Adit mau menyampaikan pendapatnya. Kalau menurut saya segala hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengerti kebutuhan hidupnya mencakup 3 kebutuhan seperti kebutuhan primer, tersier, dan sekunder. Nah, itu betul sekali. Jadi langsung aja. Ada yang ngerti nggak gimana caranya? Kalau sebelah situ bisa nggak? Sebelah sini. Sebelah mana tadi? Sini. Ya coba. Biasanya ke sini. Sebelah sini. Ke sini. Ya ke sini. Nah, kan nggak bisa. Ini nih. Coba. Nah, ini aja nih. Yang di atasnya ada coba. Bisa. Yang itu bisa. Sebelah kanan. Boleh bantu? Oke, terima kasih Sylvia. Nah, kan tadi kalian sudah mendengar pendapat dari dua temannya tadi, yaitu Tanki sama Adit. Nah, kita boleh perhatikan PPT. Nah, kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidupnya. Jadi kebutuhan ini itu adalah hal yang harus kita penuhi sebelum kita memenuhi keinginan. Kebutuhan sama keinginan itu beda ya. Nah, kalau misalkan kebutuhan kita sudah terpenuhi, itu bisa dikatakan kehidupan kita itu sudah mengalami kesejahteraan. Karena kan kebutuhan kita itu udah yang tercukupi gitu, seperti kayak makanan kita udah cukup, tempat tinggal kita udah cukup, kayak pakaian juga udah cukup. Nah, kan tadi kebutuhan sama keinginan itu beda kan? Kalau keinginan itu seperti apa? Keinginan mungkin misalnya nih Bu, kita ngeliat barang-barang lucu, terus sebenarnya kita nggak perlu, tapi kita beli keinginan. Keinginan tuh kayak nafsu gitu kan? Maksudnya kita pilih ini. Ya betul sekali. Jadi keinginan itu kayak sebenarnya kita ini nggak butuh banget nih barang ini, tapi karena kita melihat barang ini tuh lucu, gemes nih, harus dipunya nih, tapi nggak ada kebutuhan, itu bisa keinginan. Padahal sebenarnya kebutuhan kita itu masih ada yang lainnya. Iya, betul. Nah gitu. Nah di kebutuhan ini ada bermacam-macam jenis-jenis kebutuhan. Tadi kan Adit sudah menyinggung tuh ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah itu kebutuhan yang termasuk itu ada macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan itu ada 4 terbaginya. Ada yang menurut intensitas, menurut sifat, terus ada yang menurut waktu, sama menurut subjeknya. Ya kan, sudah baca kan? Sudah. Nah, ini kita membahas tentang kebutuhan multi-intensitasnya. Tadi Adit kan telah singgung sedikit tentang kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, kebutuhan yang 3 itu maksudnya kebutuhan intensitas. Berdasarkan intensitasnya, yang mana kebutuhan intensitas itu kebutuhan yang paling sering kita gunakan atau yang paling sering kita pakai pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, kebutuhan intensitas ini ada primer, yang dimana primer ini kebutuhan yang intensitasnya paling tinggi atau yang paling sering atau paling banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Di sini ada contohnya, ada sandang, pangan, papan. Gimana tuh sandang, pangan, papan contohnya? Sandang, Baju. baju, papan, makanan, Papan, papan, rumah. rumah. Ya betul. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kebutuhan primer itu benar-benar kebutuhan pokok kita banget untuk bertahan hidup. Jadi kalau misalkan kita untuk bertahan hidup ya tentunya kita butuh makanan, butuh tempat tinggal untuk kita berteduh, butuh pakaian. Gak mungkin kan kita keluar tidak pakai baju. Betul. Salah ya. Nah, kebutuhan yang selanjutnya itu kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan sekunder ini yaitu intensitasnya sedang, atau kayak kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan penunjang dari kebutuhan primer. Contohnya kan di sini ada hiburan, rekreasi, internet. Ada nggak ya contoh lainnya selain dari sini? Oh, kendaraan. Kalau kendaraan mewah ya, kalau yang enggak kayak motor biasa. Ya kita butuh. Ada? Iya kita Yang belakang gimana? Ada yang kasih contoh belakang? hiburan. Nah jadi betul ya, tadi itu kebutuhan sekunder itu kan kebutuhan penunjang. Nah kan dari kebutuhan primer tadi kan kita punya rumah nih. Kebutuhan sekundernya kita beli interiornya, dalamnya kayak gimana, peralatannya, mau desainnya. Nah kemudian dari intensitasnya itu yang terakhir itu ada kebutuhan tersier, yang mana kebutuhan ini itu intensitasnya paling rendah atau disebut juga dengan kebutuhan yang bisa disebut dengan barang-barang mewah. Misalnya itu kalau misalkan setelah kita itu perhiasan, kan kita punya motor tadi, tapi pengen lagi motor yang lebih terbaru, yang lebih bagus. Iya betul, bagus. Pengen mobil lebih mewah, itu kayak seperti barang-barang mewah, tas branded. Padahal kan kita juga bisa menggunakan tas biasa. Itu ya brand lokal sekarang murah dan kualitas juga udah bagus. Nah kan ini udah kebutuhan menurut intensitasnya. Kemudian ada kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan menurut sifat ini terbagi ada dua, yaitu ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang gimana? Yes. Buat tubuh dibutuhkan pengaruh gitu. Dibutuhkan tubuh. Ya, Hermes. Tidur makan yang cukup, tidur yang cukup. ya betul sekali. Jadi Kalau kebanyakan kan pusing. iya betul. Nah, ya benar sekali ya dengan pendapatnya tadi bahwa kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang fisik kita butuhkan, kayak seperti tadi makanan yang bergizi, olahraga kan buat tubuh kita. Olahraga. Betul juga. Terus minum, tidur itu juga buat fisik kan. Nah, yang selanjutnya itu ada kebutuhan rohani, dimana contohnya itu kan di situ ada ibadah, musik, film. Jadi dari contohnya itu kalian bisa gak sih menjelasin apa itu kebutuhan rohani? Di kebutuhan batin. Betul. Kebutuhan batin atau kebutuhan psikis kita. Jadi kalau misalkan Psikis. ya psikis, kalau misalkan kita mumet, pusing, kita kan mungkin realisasinya buat mendengar musik, apa nonton film, itu juga termasuk kebutuhan. Nah selanjutnya kita membahas tentang kebutuhan menurut waktu. Kalau menurut waktu ini juga kebagi menjadi dua, yaitu waktu sekarang dan waktu yang akan datang, masa yang akan datang. Nah kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang benar-benar kita perluin sekarang nih. Kalau misalkan di kan contohnya obat, perawatan dokter. Jadi gini, kan kenapa di sini contohnya obat? Kalau misalkan kita sakit, kita butuh dong obat sekarang juga. Di saat kita sakit, kita
kita juga butuh perawatan dokter pada saat itu juga. Gak mungkin kan kita sakitnya hari ini, kita berobatnya minggu depan. Kayak gak mungkin kan, berarti kita emang benar-benar butuh pada saat ini juga atau pada sekarang, pada saat itu juga. Nah, ada juga kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan ini adalah kebutuhan yang nantinya kita butuhkan buat masa-masa nanti, kayak yang masa depan itu. Iya betul, contohnya itu tadi tabungan. Kemudian juga Ya, contohnya tabungan pendidikan, karena kan kalau kita investasi juga termasuk tuh buat kebutuhan masa depan, kita investasi dari sekarang. Nah, kemudian ada kebutuhan subjektif, yaitu kebutuhan subjektif. Nah, kebutuhan subjektif juga dibagi menjadi dua, yaitu ada kebutuhan individu dan juga kebutuhan kelompok. Di mana kebutuhan individu itu kebutuhan yang diperlukan oleh individu itu sendiri, jadi dibutuhkan hanya oleh orang itu saja. Kan kayak tuh kan di situ kalian bisa perhatikan PPT. Contohnya itu seorang siswa yang membutuhkan alat tulis. Berarti kan alat tulis itu emang hanya dibutuhkan untuk siswa tersebut saja kan. Nah, seorang dokter yang membutuhkan alat-alat kedokteran, kan dokter meriksa pasiennya tentu saja dengan alat-alat kedokteran seperti stetoskop kan. Berarti si stetoskop itu harus punya dokter juga lah, karena kebutuhan dokter itu sendiri untuk meriksa pasiennya. Nah, yang kedua itu ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok di sini kan contohnya fasilitas umum, jalan raya, dan rumah sakit. Jadi kebutuhan kelompok ini adalah hal-hal atau yang dibutuhkan oleh halayak ramai, oleh masyarakat umum dan digunakan secara bersama. Ya ini contohnya kayak jalan raya. Jalan raya kan kita gunain sama banyak orang. Gak mungkin jalan raya khusus untuk pribadi kan. Rumah sakit juga sama. Gak mungkin rumah sakit untuk melayani hanya dengan satu pasien. Rumah sakit ya pasti akan melayani dengan banyak orang. Begitu juga ada sekolah. Sekolah juga termasuk ke kebutuhan kelompok, karena itu kan fasilitas umum. Nah, selanjutnya kan ini kebutuhan. Nah, ini kan kebutuhan. Dari kebutuhan ini tentu dong ada faktor yang mempengaruhi adanya kebutuhan ini. Nah, faktornya ini kita akan membahasnya, yaitu kebutuhan yang tiga faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor eksternal. Kita akan membahas faktor internalnya dulu, di mana faktor internalnya itu yang pertama tingkat pendidikan. Silakan ada. Jadi gimana tuh tingkat pendidikan bisa mempengaruhi dari kebutuhan manusia yang telah tadi dijelaskan. Jadi dari tingkat pendidikan ini kenapa jadi faktor internal? Karena dari tingkat pendidikan juga dapat menjadikan sumber daya manusia itu akan jadi seperti apa kayak gitu. Nah, iya betul sekali. Kalau tingkat pendidikan itu bisa mempengaruhi apa kebutuhan manusia, karena kan di Indonesia sendiri pendidikan itu ada jenjangnya kan, ada TK, ada sekolah dasar, ada SMP, ada SMA, dan begitu juga ada universitas. Nah, tentunya kebutuhan manusia itu tiap tingkatan pendidikan itu pasti akan beda-beda dong. Kayak misalkan anak TK membutuhkan apa, anak SMP membutuhkan apa, itu akan beda-beda. Gak mungkin kan kalau misalkan anak TK butuhnya peralatan buat anak SMA yang buat praktek lab misalkan, itu nggak mungkin. Pasti anak TK membutuhkannya seperti permainan, krayon, atau mewarnai yang benar-benar sesuai dengan tingkatan anak TK itu sendiri. Nah, di sini juga ada faktor internal pekerjaan, jenis kelamin,
usia, perasaan tidak puas. Pekerjaan itu kenapa bisa mempengaruhi kebutuhan manusia? Seperti tadi sebelumnya di macam-macam itu kan ada contoh yang dokter membutuhkan stetoskop kayak gitu kan. Nah itu juga kayak gini, guru ngajar tentunya guru membutuhkan materi. Itu kenapa unit pekerjaan bisa mempengaruhi kebutuhan manusia. Dokter menjadi dokter dan memeriksa pasien butuh stetoskop. Petani membajak sawah itu pakai apa ya? Ya, pakai traktor. Nah, mereka pakai traktor kan? Hewan, ya pakai kerbau ya, masih tradisional. Kalau udah yang modern pasti tentunya pakai traktor. Nah, itu kenapa pekerjaan bisa mempengaruhi kebutuhan manusia, karena setiap pekerjaan tentunya membutuhkan alat-alat atau kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang dikerjakannya itu. Nah selanjutnya itu ada faktor internal lainnya yaitu jenis kelamin. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan ya kenapa jenis kelamin menjadi faktor yang bisa mempengaruhi kebutuhan manusia? Yang membedakan ini bukan membedakan apa ya? Kenapa jenis kelamin ini bisa menjadi hal yang mempengaruhi kebutuhan? Ya, karena kalau menurut saya itu ini Bu, karena tempat emosional perempuan dan laki-laki beda. Kan kalau soal fashion mungkin perempuan lebih banyak lah teman-teman yang harus diikuti sama fashion. Kalau laki-laki biasanya bodo amat gitu ya Bu. Ya, betul. Itu dia lebih banyak pengeluaran. Ya skincare juga, kalau laki-laki mungkin cuman ya kayak wudhu aja, kalau perempuan ya benar ya yang telah tadi disampaikan oleh Adit. Jadi jenis kelamin ini kenapa bisa mempengaruhi, karena di manusia kan ada dua, ada perempuan, ada laki-laki. Nah tentunya kebutuhan perempuan beda dengan kebutuhan laki-laki. Yang mana kebutuhan perempuan itu biasanya yang tadi sebutin, ada skincare, make up, tren fashion yang terus berkembang pasti akan diikuti. Sedangkan laki-laki tentu tren fashionnya pasti gitu aja atau cenderung kalau laki-laki kurang nggak terlalu mengikuti. Ya dia seneng kayak hobinya aja. Oh berarti itu juga hobi itu bisa hobinya ya Mike? Ya kayak laki-laki nggak main game. Nah, faktor selanjutnya itu ada faktor usia. Usia juga mempengaruhi karena setiap usia kan berbeda-beda. Maka berbeda-beda dan itu juga memungkinkan kebutuhan tiap umurnya itu ya pasti berbeda-beda kan satu sama lain. Terus ada yang setelah itu ada perasaan tidak puas. Gimana tuh? Perasaan tidak puas itu kan kenapa bisa mempengaruhi? Orang itu kan pasti, kalau misalnya manusia itu kan pasti kan selalu merasa dirinya kurang puas gitu ya. Terus pasti tingkat kebutuhannya juga bakal selalu kurang. Ya, selalu merasa kurang gitu akan kebutuhannya. Itu juga akan mempengaruhi dari faktor internal juga sih dari kebutuhan tadi. betul. Oh ya betul. Bagus. Yang merasa tidak puas seperti temannya tadi dijelaskan bahwa rasa tidak puas itu yang dimana jika kita melihat barang lucu, gemes itu jadi kayak mau lagi ya kebanyakan kan kalau lihat TikTok lihat barang lucu gemes langsung check out kan langsung tidak puas padahal kita udah punya barang itu. Nah selanjutnya Nggak mau.
Nah, selanjutnya ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini ada keadaan alam, agama atau kepercayaan, adat istiadat, lingkungan tempat tinggal, dan perkembangan zaman dan teknologi. Di mana keadaan alam di setiap daerah itu kan tentunya berbeda-beda. Ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah, ada yang dingin, ada yang cuacanya atau panas. Ya, betul sekali. Nah, keadaan alam itu kan bisa juga mempengaruhi. Kalau misalkan di daerah pegunungan, tentunya kebutuhan manusia itu akan lebih membutuhkan betul selimut, pakaian yang tebal, jaket yang tebal. Sedangkan di daerah pantai akan cenderung memiliki kebutuhan yang bajunya yang terasa tipis, nggak penting makin panas. Ini dia kayaknya kurang fokus ya, ngantuk masih pagi nih. Kayak gitu ya, jadi keadaan alam juga mempengaruhi karena setiap wilayah berbeda-beda kebutuhannya dan cuacanya. Nah, faktor eksternal lainnya yaitu agama atau kepercayaan. Di Indonesia sendiri, agama ini kan banyak yang beragam, ada 6. Ya betul, ada 6. Nah, setiap agama atau kepercayaan tentunya ada namanya proses ibadah kan. Nah, setiap agama ibadahnya tentu berbeda-beda kan. Nah, kalau misalkan agama Islam nih, ibadahnya itu kan sholat itu kan kalau cewek pakai mukena, berarti kebutuhan kita dalam segi agama itu kita membutuhkan mukena. Nah, untuk kayak gitu sih. Kalau agama lain mungkin setiap agama punya kebutuhannya masing-masing gitu ya. Iya betul, karena setiap agama pasti membutuhkannya beda-beda masing-masing sesuai dengan ininya. Nah, kemudian ada adat istiadat juga bisa mempengaruhi kebutuhan manusia karena kan adat istiadat kita kan beragam, banyak, itu juga bisa. Nah, kemudian ada lingkungan tempat tinggal. Kenapa lingkungan tempat tinggal bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia di faktor eksternal? Kenapa kayak faktor lingkungan tempat tinggal ini bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia? Itu kalau menurut saya mengapa bisa memulai kebutuhan, misalkan perbedaan tempat tinggal di kota desa. Kalau di kota biasanya mungkin mengikuti gaya hidup kota, ya kan mungkin kebutuhannya lebih banyak kan. Kalau di desa ya mungkin mengikuti gaya hidup di desa, jadi kebutuhannya mungkin nggak sebanyak yang di kota. Ya betul sekali. Jadi lingkungan tempat tinggal itu mengikuti kayak gimana lingkungan sekitar itu, misalkan lingkungan kita tadi yang tadi contohkan di kota, tentunya kebutuhannya akan berbeda dengan kebutuhan yang kita tinggal di desa. Nah, seperti itu. Kalau di kota hiburan, banyak hiburan, di desa nggak ada. Tapi lebih banyak uang buat nongkrong gitu. Iya benar. Kebutuhan psikisnya lebih banyak kan di kota. Iya. Terus juga kalau di kota itu kan lebih cenderung lebih banyak tenaga kerjanya kan yang dibutuhkan ya lebih ya. Untuk kayak kerja-kerja di kantoran ataupun di mana langsung itu. Nah kalau di desa itu kan kayak yang diandalkan tuh lebih ke sumber daya alamnya kayak gitu kan. Jadi kayak dari penghasilan dari desa itu akan dikirim ke Jakarta dan ke kota, nah nanti di kota itu bisa dipasarkan, itu juga akan mempengaruhi kebutuhan itu. Iya betul sekali. Pendapat teman-teman tadi mengenai lingkungan tempat tinggal itu sudah betul. Nanti paling tinggal kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang perkembangan zaman dan teknologi. Nah, kebutuhan manusia itu dipengaruhi oleh faktor perkembangan zaman dan teknologi kayak tadi yang awal banget itu kayak petani membutuhkan traktor. Kalau misalkan zaman sekarang karena teknologi sudah berkembang,
petani buat membajak sawah menggunakan traktor. Sedangkan pada zaman dulu sebelum adanya alat traktor ini, petani membajak sawahnya itu dengan hewan, dengan bantuan kerbau. Seperti itu. Kenapa? Buaya. Iya. Kambing. Di bawah. Nah, kan ini udah nih, kita udah membahas semuanya, mulai dari konsep dasar kebutuhan manusia, macam-macam, dan juga faktornya. Untuk itu, maka kita akan melakukan diskusi dan juga tugas kelompok. Nah, sebelum kita melakukan tugas kelompok dan juga diskusi, dari materi sebelumnya, adakah yang ingin kalian tanyakan? Yang belakang ada yang mau nanya? Ibu, kenapa mau nanya? Apakah kebutuhan primer itu bisa digantikan? Kan primer itu kan pokok gitu. Apa bisa digantikan? Nah, pertanyaan tadilah bagus ya. Sebenarnya kebutuhan primer itu kan kebutuhan pokok nih, kebutuhan yang paling dasar. Sebenarnya kebutuhan primer itu tidak bisa digantikan karena kebutuhan primer ini ya tadi kebutuhan pokok yang paling dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kayak gitu kan, itu tidak bisa digantikan. Gimana Fadila? Ya, jadi intinya kebutuhan primer itu tidak bisa digantikan. Nah, kita lanjut ya tugas kelompok. Kita akan adakan diskusi. Baik Bu. Oke. Gini, kelompoknya ini mau kayak gimana? Ikut-ikut aja. Ikut Ibu. Pembagian ibu. Lalu aja Ibu. Pembagiannya nggak mau dibagi aja, mau ngatur sendiri. Ibu aja. Ibu aja. Biar adil Ibu. Kelompoknya kita bagi menjadi 2 kelompok besar saja. Kita berhitung aja kali ya. Baik Bu. Hitung dari Adit 1, 2 aja lagi. 1, 2, 1, 2. Enggak, 1, 2, 3. Iya, ganjil genap. Jadinya nanti kelompoknya sesuai kayak gitu. Udah. Siapa yang dari Rida? Rida. Itu 3, 4, 5. 6, 7, 8. Nah, sekarang silakan kalian bergabung bersama kelompok kalian masing-masing. Kelompoknya sesuai dengan hitungan tadi, yang ganjil, dan genap yang genap. Iya. Siap Bu. Ayo. Ganjil. Rida. Ini sama aja Bu soalnya semuanya Bu. Iya, untuk soalnya sama aja sesuai ini. Nanti kalian silakan diskusikan. Waktunya 20 menit. Nanti kita presentasikan untuk maju ke depan. Baik Bu. Silakan live diskusi. Sini guys, sini genap. Dah yang ganjil sana enggak? Apa? Ganjil. Kakak manusia. Jangan ganjil enggak diajak. Ayo. Waktu juga mau dibikin kayak disatuin juga nggak masalah ya. Gini aja Bu. Mau kayak gitu aja. Apa? Jajar-jajar. Ajar kayak jam. Dari belakang dong. Belakang tuh, adanya nggak ke belakang, punya. Diam.
ini pertanyaan perhatikan dulu ya. Nah, udah kali sesuai sama kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, jadi untuk tugas kelompoknya, silakan kalian amati lingkungan sekitar, jadi misalnya lingkungan tempat tinggal kalian, diskusikan saja. Udah gitu, apa sih setelah amati, terus kalian jawab bagaimana orang-orang di sekitar yang tadi telah didiskusikan berusaha memenuhi kebutuhannya. Itu sebutkan dan juga tuliskan beberapa caranya untuk memenuhinya. Nah, untuk jawabannya silakan kalian tulis di kertas dan nanti presentasikan hasilnya di depan. Itu bisa ya? 20 menit cukup? 10 menit juga cukup. 10 menit cukup. Lebih cepat. Ya udah, silakan selamat berdiskusi. Ya, soalnya sama ya semua kelompok. Jadi kan nggak apa lingkungan sekitarnya kan beda-beda setiap orang. Iya sih. Berarti pilih satu lingkungan dong. Gimana? Pilih satu lingkungan dong. Boleh kayak gitu. Boleh misalkan dari lingkungan tempat tinggalnya dia seperti ini, dari tempat tinggalnya kami kayak gini. Tuh bisa digabungin. Itu kan sendiri aja satu aja sendiri kan. Majunya dan itu cowok sendiri. Bukan gue ya bisa jadi nanti yang dua yang misalkan yang dua ini maju di depan, yang tiganya ini kalau misalnya ikut diskusikan kan, iya diskusi aja. Kalau misalnya ada pertanyaan semuanya ikut bantu, jadi ya yang duduk ini bisa membantu di depan nantinya. Diskusi itu kan yang gimana kita di mana? Di daerah mana? Kamu bilang aja misalnya kita keluarga aja itu udah dilakukan banyak, terus soalnya banyak beberapa penjualan aja kayak keliling gitu. Kalau misalkan pakaian di itu beberapa udah ada banyak mall gitu loh, kayak kecil mall gede gitu. Itu satu gampang. Sebenarnya ada di Plaza, ada Kemang, ada Transmart, ada Icon, ada Nggak usah di center kalau semua aja deh. Iya, ada Exing satu gimana cara saya banyak nih. Terus ada Upload squad dulu. Boleh sih. Bagaimana orang-orang di Primer udah tersedia kan orang mobil juga udah. kita berusaha memenuhi yang kan nggak kan pokoknya primer. benar loh. Ini kerja ada ini apa ada kerja tetap ada Primer ini ada banyak. Amat ini Makanan ekonomi ada Bu, boleh nggak Bu langsung maju aja Bu? kita ada bisa lapar ini Bu. Katanya press bisa. katanya 10 menit loh. Diskusikan aja dulu, diskusikan tulis dan Bukan gitu, Pak, ini harus tepat waktu. Istirahat jam berapa? Belajar disiplin. disiplin. Ini maju aja Bu, langsung dua-dua. Langsung. Enggak, maksudnya barengan kelompok. Oh, jadi di sini dua kelompok dari ganjil, dari genap dua gitu. Bagaimana? terus nanti kayak ngelakuin tanya jawab gitu Jadi kayak debat gitu ya. ya kayak debat jadinya kayak debat Ya, masih. ya gimana diskusi belum kan ini diskusi Jadi sih. Tadi cuma jalan kan. Gue ini ada terus gak apa-apa ya?
Apa? Apa saja? Kalau nggak ditulis nanti emang kalian harus ngasih kasih soalnya. bisa bos nggak lihat Ya. dari luar kepala dari luar Itu tuh sebenarnya pertanyaannya yang di bawah doang sih. Sebenarnya ada tulisan beberapa cara orang dan ada yang butuhnya terus Di luar angkasa malah tuh. kebutuhan bisa dipenuhi oleh orang. Di luar kan bagaimana? Di luar angkasa. Beda lah, soalnya kan sebutnya present itu kan bagaimana? Gimana? kenapa kalau begini Itu soalnya sama. Itu soal kan yang harus di Bagaimana? itu kan dijelasin tuh kan sedikit baru kan buat itu tulisan sama contohnya gitu kan kayak misalkan di lingkungan itu tuh orang-orang kebutuhan primer itu gimana, dasarnya gimana, terpenuhi apa enggak gitu kan? ya kayak gitu kan itu bagaimana orang-orang sekitarnya berusaha memenuhi kebutuhannya Ya. jadi gimana orang itu buat memenuhi kebutuhan primer sekitarnya itu tuh sebenarnya sendiri kalau misalkan dengan bekerja jadi kayak gimana sebutin Terus yang sebutkan nanti ya jadi terus kan dia kayak gitu dia ada kerja ini nih kalau misalnya kerja ini kebutuhan primer itu terpenuhi enggak kayak cuma kebutuhan primer sedangkan tersier barang mewah itu nggak terpenuhi misalkan ada beberapa kerja misalnya kerja kantor dan kerja misalkan terus kalau kerja kantor itu kita bisa udah tersier sebelumnya sebelum perhiasan sedangkan yang ini cuma sama kuliah doang ya bisa kayak gitu buat beliau. udah kayak diskusikan lagi dengan pendapat temannya yang lain kan Gimana kan itu? Apa kata Terus kalau Tetap semangat. nyambung kalau itu kan ibarat sisa kan Iya. sisa oh iya perhatian buat semuanya jawaban diskusinya tolong tulis aja ya buat nanti dikumpulin dan diperiksa baik bu Udah saya nulis. Pengen di kantoran Ini dulu apa? kan kalau kantoran pasti kan kerja agak jauh UMR. Nah UMR itu kan bisa tersierkan pemilik kebutuhan tersier. Nah kalau misalkan kayak Gojek tuh ya misalkan bisa tapi dia lebih Belum tercukupi. iya belum tercukupi gitu atau tambah satu gimana nulisnya Iya dengan kerja misalnya. Gini nggak sih? Bagaimana kalau orang kita berusaha kebutuhannya yaitu kan kerja. Contoh kerjanya di lingkungannya apa tuh di lingkungannya maksudnya di lingkungan itu Tuliskan beberapa Iya. sama di sekitar Anda dalam bicara yang cara kehadiran berisiko dengerin apa ya? Ya ini di sini Gimana cara menulis kita mau bener-bener dengan bekerjanya pintar. kita untuk baik kebutuhan UDR asli Berarti awalnya ya dari iya nanti kita jelasin nanti kerja jadi dulu yang memang sekitar saya mereka bekerja misalnya kayak ada kerja kantoran ojek terus misalnya gitu misalnya seperti kerja kantoran ayo nah maksudnya gimana UMR di Bintaro kan UMKM kebanyakan kerja di mall kan iya itu namanya disebutnya apa ya karyawan 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 swasta ya karyawan aja mas ya karena aja misalnya seperti karyawan kalau misalnya kerja di kantor karyawan juga karyawan juga kan karyawan kantor pelayan ada yang masyarakat pelayan makanan restoran berangkat laut kerja ada karyawan kan ada restoran juga ada tapi kan karyawannya banyak gitu kan misalnya karyawan baju toko baju toko makanan karyawan apa saja yang penting karyawan tukang gojek driver sama aja sama aja driver Gojek gojek kan nyebutin iya brandnya driver apa ojek online ya ojek online gojek hapus ojek online aja ojek online ojol aja sih kan ya kenapa ojol aja iya dan terus ojol aja sih kan udah apa lagi kalau belum itu kerja
bukan juga. Tukang sayur. Sayur. Di pasar. Kalian minta-minta. Pasar. Bilang ya manusia. Udahlah dan lain-lain gitu. Mereka akan menjual Dan lain-lain. udah boleh. Belum. Terus sebutkan Oh itu pekerjaan terselubung. Nah, mungkin dari segini tuh ada yang bisa memenuhi kebutuhannya. Dari pekerjaan tersebut beberapa orang Ya dari dapat memenuhi kebutuhannya. dari pekerjaan tersebut. Dari mulai kebutuhan primer, sekunder, sama tersier. Nah, dari pekerjaan tersebut mulai dari Sekunder. ada beberapa orang yang bisa Habis memenuhi. primer sekunder. Iya, primer, sekunder, tersier. Ada beberapa orang Dapat yang bisa memenuhi. Jadi kebutuhannya sehari-hari memenuhi kebutuhan. seperti yang benar sebenarnya. Dan itu bisa mulai dari kebutuhan berarti Sudah jelas. Dapat primer, sekunder, tersier. Premier. Primer. Apa? primer. Primer. Sekunder dan tersier. Itu nanti pokoknya gitu. Iya. Misalnya Yang merasa berlebih, yang terjadi. Semuanya sih ya. Kalau Disebutin dari primer itu apa? seperti ini juga Misalkan dari ojol nih, kalau kebutuhan primer bisa terpenuhi, kayak contohnya apa? Misalkan dari Makanan. ini lagi dilatih seperti Ini kan apa? Misalnya nih kalau karya Udah Bu, sabar, Bilang 20 dong. menit, Bilang dong. teman-teman yang lain. Itu mereka masih kesulitan loh bantu. katanya flash tadi ya ada. Sih. Mau depan. Udah Bu, ini Oke, ini udah. Ini belum sudah itu apa ini kena? Ganjil. Oke. Udah lagi ya. Ada dan itu lainnya. Ini kelompok genap. Iya, Bu. iya Bu, Kelompok genap udah sampai Sudah, mana? Bu. Selesai. Udah dari 5 menit yang lalu. Wah, udah cepet ya. Wes. Cepet gitu diskusinya. Ntar ya, kita tunggu waktunya masih ada. Coba diskusikan lagi gimana. Itu udah semua dari daerah kalian disatuin apa cuma Cuma satu doang di daerah. Bu. Cuma satu daerah. Soalnya kita dari berbagai daerah. berbagai daerah Dari banyak ujung dari ujung sampai ke ujung. dari ujung Jakarta Sampai ujung Kabupaten. tapi kalau saya Bu, gimana udah beres pun sudah Bu. udah Dari 1 menit. oke karena udah dua kelompok dan dua kelompok tersebut sudah pada beres kelompok diskusi, maka sekarang waktunya untuk melakukan presentasi mengenai hasil dari hasil jawaban yang telah didiskusikan tadi. Jadi kelompok mana dulu yang mau maju? Ganjil. Ada yang tak satu. Kan satu. Ganjil. Dia dong ganjil. Ganjil mau duluan. Silakan. Ganjil mau satu aja. Satu lagi temenin. ganjil. Ayo dong ganjil. Ini dong ganjil. Semangat ganjil. Satu.
Mana ini? Nanti yang maju grogi kita lanjut gitu. Oke, terima kasih lah katanya mau Ada ada dulu. juga. Langsung apa? Lalu ya. Ayolah. Weh, di sini orangnya. Sabar. Mana Tadi kodok? kan kita diskusi mengenai kebutuhan. Weh, satu di sini lah. Satu di sini. Nah, di sini tadi diperintahin Ibu Sri tadi, apabila kehidupan di sekitar lingkunganmu, bagaimana orang kamu berusaha memberi kebutuhannya. Nah, setelah didiskusikan tadi kelompok kami itu cara memenuhi orang memenuhi kebutuhan itu ternyata beragam, tergantung tempat tinggal dan wilayah. Misalkan kalau di pedesaan ya mungkin banyak yang bekerja sebagai petani dan sebagai ibu bangunan dan lain sebagainya. Cuma kalau kayak di kota mungkin yang banyaknya pekerja kantor. Terus Itu kalau di pertengahan daerah itu bisa pabrik gitu. Tiga pagi. nah, kalau di kota juga ada yang seperti kayak anak kuliahan kan kebutuhannya masih dipenuhi tanggungan orang tua. Tuh. Nah, terus Gak ada yang dagang tuh. apa? Gak ada yang dagang. Gak ada yang apa? Dagang. Dagang ada. Di Kan bagaimana orang-orang di sekitarmu berusaha memenuhi kebutuhannya. Dengan saya bekerja. Pasti bekerja. Kalau misalkan dia masih ditanggung sama orang tua, uangnya itu pasti dari orang tua. Kalau misalkan dia, kalau misalkan dia udah bisa buat bekerja nih, hasil dari penghasilannya itu bisa untuk memenuhi Kebutuhannya. Iya, iya. Nah, kemudian kan dalam orang untuk memenuhi kebutuhan itu bekerja kan, tentunya mereka punya skala prioritas. Apa tuh, Pak? Skala prioritas itu gini Pak, misalkan kita bekerja nih, nah kita pasti mengutamakan kebutuhan primer terlebih dahulu seperti sandang, pangan. Nah kemudian baru kita hasil sisa gaji, misalkan yang bekerja sisa gaji, nah, itu baru buat kebutuhan yang lain-lain seperti hiburan dan barang lainnya lah. Jadi intinya dalam memenuhi kebutuhan itu ya tentunya kita harus bekerja agar dapat duit. Kalau yang nggak bekerja itu mungkin bukan hal kelihatan. ya kan paylater membayar itu juga pakai uang. Dan kalau dari sini itu mungkin ada tambahan. Di sekitar ada dagang yang bisa Dua. Jadi tiap hari. Iya ada kerja. kalau misalkan dia belum cukup sama satu pekerjaan itu dia bisa kerja di apa ya? Iya, apa sih kayak Freelance. kayak bikin usaha sendiri gitu loh. Part-time. Dan kemudian untuk ini yang jenis kebutuhan yang pernah berhasil dipenuhi oleh orang-orang di sekitar saya, itu mungkin beragam, banyak seperti kebutuhan tentunya kebutuhan primer juga udah ada yang terpenuhi, cuman ada juga yang belum, maaf kata ini juga ada yang masih orang yang tinggal di jalanan itu, jadi antara kebutuhan papannya belum terpenuhi, terus ada yang sudah punya kebutuhan tersiarnya juga terpenuhi, mobil-mobil mewah. Sudah itu mungkin presentasi dari kelompok. Kenapa? Saya akhiri. Oke, itu ya tadi yang telah disampaikan para Fadil, tentunya setiap orang memiliki pekerjaannya yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sebelum kita sama-sama melakukan diskusi, saya silakan dulu untuk kelompok genap ya, untuk kelompok genap mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Silakan kelompok genap. Ayo. Siapa wakil yang maju?
Kan yang punya rumah ini, dan dia sama siapa? Semuanya aja paling nggak. Oh, ibunya udah bagus. Nanti mau baju juga. Ya ini Tuh, baju nih. dia sama saya. Ini ada apa nih? Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Kami dari kelompok genap, hasil presentasi kami akan disampaikan dulu oleh Dian. Kan amatilah kehidupan di sekitar lingkunganmu. Nah, di sini kita amati di sekitar Bintaro. Bagaimana orang-orang di sekitarmu berusaha memenuhi kebutuhannya. Orang-orang di sekitar Bintaro itu memenuhi kebutuhan dengan cara bekerja, seperti karyawan toko, karyawan baju, atau yang lainnya. Sales. Ojek online, tukang sayur, dan lain sebagainya. Sebelumnya dan tulisnya berbicara orang di sekitar. Nah, yang tadi kan yang saya sebutkan, dan dituliskan pula Ini kebutuhan operasi yang dipenuhi oleh orang tersebut. Kayak misalkan karyawan itu kan gajinya juga udah tinggi kan, kayak misalkan ada yang UMR atau yang lebih UMR atau 2 digit. Nah, mereka itu kebutuhan primer, sekunder, tersier itu mungkin sudah terpenuhi atau mungkin lebih lagi. Nah, sedangkan ojek online mungkin dia bisa memenuhi tersiernya, tapi dia lebih mementingkan kebutuhan primernya. Nah, sedangkan tukang sayur juga sama kayak ojek online. Untuk tukang sayur kebutuhan primer, kalau pakan nggak perlu dihiraukan lagi. Karena Ya. semuanya sayur ya. Benar. Semua. Iya. Ya kalau makan bakso makan bakso. Iya. Nggak tahu. Tapi buntu Pak. Mungkin ini Bu yang kalau dari daerah yang Di daerah pertama nanti dari Bintaro seperti itu. Ada yang bertanya? Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah presentasi ya, sudah menampilkan pendapatnya masing-masing sesuai dengan kelompoknya tadi. Ada kelompok ganjil dan ada kelompok genap. Nah, dari hasil Diskusi. intinya kan di sini kan amati lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar kan beda-beda. Dan tentunya jawaban kelompok tadi pun beda-beda kan. Ada yang dari karyawan, ada yang dari ojol, petani. Nah, semua pekerjaan itu tentunya ya pasti ya, itu pasti halal gitu. Nah, semua pekerjaan itu pasti mendapatkan hasil itu kan dapat berupa gaji ataupun kayak petani sayuran. Petani sayur kan bisa juga mendapatkan hasil tanamannya sendiri atau nanti bisa dijual. Nah, dari hasil itulah mereka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ada yang dari gaji kemudian mereka belikan untuk barang-barang pokok, ada yang beli beras, gaji itu ada yang beli sayuran, ada yang beli peralatan masak. Nah, ada juga misalkan kayak petani, mereka petani sawah kan menghasilkan padi itu kan untuk jadi beras. Nah, padi yang dihasilkan oleh petani ini bisa untuk memenuhi kebutuhannya, ya kan, beras itu kebutuhan pokoknya, primernya, jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan petani ini kalau misalkan banyak hasilnya, bisa juga petani ini menjual sebagian hasilnya dan sebagiannya lagi untuk diberikan dengan kebutuhan lainnya yang misalkan dibutuhkan, seperti kebutuhan sekundernya, ataupun kalau misalkan hasilnya benar-benar sangat tinggi, bisa saja petani itu memberikan hasilnya untuk kebutuhan tersiernya, seperti membeli perhiasan untuk investasi ataupun membeli perhiasan untuk tabungan anak-anaknya nanti. Lahan sawah juga bisa. Nah, betul sekali, atau memberikan lahan sawah buat nanti
buat nanti. Generasi. Oke, buat generasinya, buat anak-anaknya. Baik Bu. Ini kita kan sudah membahas semua tentang kebutuhan manusia, macam-macam kebutuhan itu apa saja, faktor-faktor yang mempengaruhinya apa saja. Kita juga sudah membahas kayak tadi udah melakukan diskusi, presentasi, udah juga ditanggapin. Nah, mau ini dok yang hasil diskusi kalian tadi dicatat kan? Catat. Nah, saya minta itu dikumpulkan. Belum di. Ini manis dong. Masih. Nah, pada materi kali ini kita cukup karena kita telah membahas atau menyakup semuanya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai materi kelangkaan. Silakan kalian pelajari tentang kelangkaan ya. Nah, untuk tugas kalian coba kalian nanti tulis jawaban kalian di buku. Nanti dikumpulkan pada pertemuan besok mengenai kebutuhan yang kalian perlukan untuk sekolah. Baik Bu. Nah, kayak gitu ya. Ya, seminggu besok ada pertemuan selanjutnya. Oke, swab test kan nggak bisa. Nah, itu jangan lupa ya materi kelangkaan. Iya, Bu. Untuk kalian pelajari. Iya, Bu. Pelajari juga baca-baca ya. Iya, Bu. Dari ya dari UTS. Iya Bu. Belajar ya buat UTS buat lancar jawabannya. Nah, dari materi tadi dapat simpulkan bahwa kebutuhan manusia itu sangat penting untuk dipenuhi kan, Betul. untuk kita bisa bertahan hidup. Iya Bu. Betul. Ini kayaknya udah pada ngantuk, apa udah pada lapar? Lapar, Bu. Kompak banget. Kayak sikapnya. Oke ya, jadi materi kali ini cukup. Sebelum keluar berdoa dulu ya. Iya Bu, biar lancar ya. Biar lancar. Benar, biar pada selamat, biar pada materi kali ini pun masih biar pada nyambung lah materinya. Oke. Dan di luar angkasa gitu. Oh, luar angkasa, udah Oke. luar angkasa yang banget nih. Hebat banget edit dari Oke. luar angkasa. Ya Bu. Ada yang mau bikin doa buat Dit. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Lebih soal. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Selamat istirahat. Yang mau makan silakan makan. Yang mau sholat silakan sholat. Jangan lupa untuk pelajari materi di Terima kasih Bu. Yang mau keluar bulan boleh. Baik Bu, nungguin Ibu aja dulu. Ibunya keluar lagi. Yuk. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bu.